yakin kamu sudah pernah mendengar kisah tentang itu. Aku yakin kamu juga sudah tahu seperti apa akhir cerita. Yang konon, sang peri tak bisa kembali ke kayangan dan merelakan dirinya menjadi istri bagi Jejaka, tukang intip itu. Akan tetapi, tahukah kamu, sebenarnya peri itu tidak pernah menjadi manusia, apalagi menjadi istri lelaki si tukang intip itu. Baiklah, aku akan ceritakan untukmu kisah yang sebenarnya. Aku tahu, kisah ini tidak akan mengubah apapun. Kamu tetap bersama orang yang bukan aku. Dan aku akan tetap membayangkan suatu ketika kamu pulang dan tak bepergian lagi. Meski selendang yang kau cari telah kau temukan. Aku yakin cerita ini juga tidak berarti apa-apa bagimu, karena aku telah berkali-kali mengisahkannya kepadamu, meskipun selalu dengan awal dan akhir yang berbeda. Setidaknya kamu punya banyak sudut pandang sebagai lelaki tukang intip atau peri yang selalu memamerkan kemolekan tubuhnya. Begini ceritanya. Konon, lelaki itu dicap pemalas, tukang bikin onar, tukang tidur, yang selalu menjadi sarang cibir orang sekampung. Setiap purnama tiba, ia punya kebiasaan aneh yang menyimpang jauh dari Jejaka seumurannya. Begitu malam senyap, ia mengendap-endap menuju telaga di tengah hutan. Telaga tempat ikan dan ganggang bersenang-senang, dan 7 peri bertubuh ramping asik masyuk membersihkan badan. Begitulah. Kini di depan mata tampaklah 7 peri sedang berenang riang di telaga bening tanpa sehelai benang pun menghalang pandang. Tak satu pun dari 7 peri itu menyadari bahwa di rerumbunan semak sepasang mata sedang mengintai mereka. Sementara di benak sang Jejaka, pikirannya dirasuki kegilaan aneh, berkelebat keinginan untuk menjebak salah satu peri dan menjadikannya istri pendamping hidup. Maka kedua tangannya menjulur, memindahkan selendang dari pucuk dedaunan ke kantung bajunya. Dan di matanya terpampang harapan akan tidur seranjang dengan perempuan berparas ayu. Kita tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya akhir cerita dongeng itu. Orang-orang mengira si Jejaka akhirnya berhasil menjebak si peri. Kemudian mereka hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Tapi bagaimana mereka bisa hidup berbahagia? Bukankah salah satu dari mereka bukan manusia seperti kita? Atau jangan-jangan peri itu sebenarnya adalah gadis biasa yang sedang diasingkan ke tengah hutan. Tapi sejarawan atau pencerita enggan menuturkan kisah yang sebenarnya. Bukankah mereka hidup serumah tanpa ikatan perasaan yang bertaut kuat? Sebutlah semacam perasaan cinta. Orang-orang juga menduga konon akhirnya si peri menemukan selendangnya ketika hendak mengangkat seikat padi di lumbung, dan selendangnya teronggok di atas lantai. Tetapi mengapa si Jejaka begitu ceroboh menyimpan sesuatu yang bisa membuat hatinya merana sepanjang hidupnya? Benarkah tidak ada tempat menyembunyikan selendang yang aman selain di lumbung? Kamu suka bertanya, dan aku
lebih sering merenungkan jawabannya. Bagiku, banyak rahasia yang disembunyikan oleh waktu dan akal pikiran. Itu sebabnya aku tetap merindumu, meski sebenarnya aku sudah tidak layak lagi. Aku sudah tidak layak lagi mengharapkan kehadiranmu. Namun apa akhir dongeng itu? Entahlah, aku tidak pernah menyelesaikannya. Seperti rinduku kepadamu yang tidak pernah selesai. Seperti katamu, kesempurnaan itu tidak pernah ada. Seperti sempurna merindumu. Kemudian diam-diam kecemasan menghantui ketenanganku. Kamu seperti peri yang setiap hari sibuk mencari selendangnya. Sementara aku tak pernah benar-benar mampu mengejarmu, menjangkaumu, mendekapmu. Maka sempurnalah kecemasan ini. Cemas kehilangan kamu. Namun kubiarkan saja rindu-rindu itu bepergian mencarimu. Karena aku merasa telah dipilih oleh takdir sebagai peri yang paling merindumu. Meski begitu, aku tetap merindumu.